Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai likuidasi persekutuan dan joint venture. Likuidasi persekutuan yang akan saya bahas yaitu likuidasi berangsur atau bertahap. Likuidasi bertahap adalah suatu bentuk likuidasi jika pelaksanaan likuidasi tersebut memerlukan waktu yang agak lama sehingga pembayaran kembali penyertaan para anggota dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah uang kas yang tersedia. Metode dalam menentukan besarnya setiap kali pembayaran kembali investasi anggota apabila pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik atau setiap kali aktiva dapat direalisasikan. Likuidasi bertahap merupakan satu likuidasi yang umumnya memerlukan beberapa bulan untuk penyelesaiannya dan mencakup pembayaran secara periodik atau bertahap kepada para sekutunya selama masa likuidasi. Likuidasi bertahap mencakup distribusi kas kepada para sekutu sebelum likuidasi aktiva sepenuhnya dilakukan. Ini ada contoh soal likuidasi bertahap atau berangsur. Tuan A, B, dan C adalah anggota persekutuan yang membagi laba rugi dengan dalam perbandingan 2:1 banding 1. Neraca sebelum likuidasi. Terdapat neraca sebelum likuidasi persekutuan ABC, neraca 31 Agustus 1980 ini ya, XX-nya 1980. Di aktiva ada kas 25.000 serta aktifan lain-lain 500.000. Jumlah aktivanya 525.000. Di pasiva ada hutang dan modal. Hutang dagang 125.000, modal A 175.000, modal B 125.000, modal C 100.000. Jumlah hutang dan modal 525.000 ya. Jadi jumlah aktiva 525.000, jumlah utang dan modal 525.000. Proses likuidasi berlangsung sejak tanggal 1 September 1980 sebagai berikut. Yang nomor 1, pada pelelangan pertama, aktiva lain-lain yang 500.000 ini dengan nilai buku 312.500 hanya dapat dijual 237.500. Berarti rugi ya, karena nilai jualnya lebih kecil daripada nilai bukunya. Nomor 2, pada bulan Oktober 1980, aktiva lain-lain sebesar nilai buku 150.000 dijual dengan harga 112.500. Ini juga rugi ya, nilai buku lebih kecil daripada nilai buku lebih besar daripada harga jualnya. Yang nomor 3, pada bulan November 1980, sisa aktiva lain-lain dijual seharga 45.000. Untuk lebih jelasnya, kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaian di sini ada kas, aktiva lain-lain, hutang dagang, modal, dan pembagian laba rugi. Saldo sebelum likuidasi itu diambil dari neraca. Sebelum likuidasi, kas ada 25.000, aktiva lain-lain 500.000, hutang dagang 125.000, modal A 175.000, modal B 125.000, modal C 100.000. Penjualan aktiva kan 312.500 nilai bukunya ya. Maka di sini aktiva lain-lainnya berkurang 312.500, nilai bukunya dijual dengan harga 237.500. Jadi ada selisih rugi. Ruginya dibagi ke masing-masing anggota sekutu ya, modal A, B, dan C ya. Sesuai dengan perbandingannya, yaitu untuk Tuan A 2/4, B 1/4, C 1/4 dari rugi ya, dari penjualan aktiva lain-lain. Setelah itu
Ada saldo kas karena kita dapat menjual aktifan lain-lain bertambah menjadi 262.500. Aktifan lain-lainnya berkurang menjadi 187.500. Utang dagang masih tetap 125.000 karena belum kita kurangkan atau belum kita bayar ya. Modal A berkurang menjadi karena harus menanggung rugi sebesar 37.500, maka modal A berkurang menjadi 137.500. Modal B berkurang 18.750 menjadi 106.250. Modal C berkurang 18.750 menjadi 81.250. Kemudian yang D, ya, setelah kita merealisasi, kita membayar kewajiban kita kepada kreditur, yaitu hutang dagang sebesar 125.000. Hutang dagang kita bayar ya, 125.000, maka kas kita juga berkurang 125.000. Saldo kas setelah kita membayar hutang dagang menjadi 137.500. Lain-lainnya masih 187.500. Begitu juga dengan modal A, B, dan C. Yang C, pembayaran kepada anggota. Ini lihat tabel nomor 1 ya. Jadi kita lihat dulu tabel nomor 1-nya. Perhitungan jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada anggota. Saldo modal sebelum pembayaran kepada anggota adalah 137.500 untuk tuan A, 106.250 untuk tuan B, 81.250 untuk tuan C. Pembebanan kemungkinan rugi karena aktifan lain-lain tidak dapat direalisasikan adalah 187.500. Ini pembebanan kemungkinan rugi ya, yaitu untuk tuan A 2/4 dari 187.500. Begitu juga untuk tuan B 1/4 dari 187.500, yaitu 46.875. Begitu juga dengan tuan C 1/4 dari 187.500, yaitu 46.875. Jumlah uang yang dibayarkan ke anggota adalah untuk tuan A 43.750, tuan B 59.375, untuk tuan C 34.375. Jadi jumlah uang yang dibayar ke anggota adalah ini ya, untuk tuan A, B, dan C. Kita kembali lagi tadi. Pembayaran kepada anggota untuk tuan A 43.750 ya, sesuai dengan tabel 1 yang tadi. Tuan B 59.375, tuan C 34.375. Habiskan uang kas kita 137.500 ini kita sudah buat bayar pada para anggota. Kasnya saldonya 0 pada akhir September, aktifan lain-lain masih sisa 187.500, hutang dagang sudah habis karena kita sudah bayarkan. Modal A, B, dan C, modal A 93.750, modal B 46.875, modal C 46.875. Selanjutnya bulan Oktober kita merealisasi lagi aktifan lain-lain, yaitu nilai bukunya 150.000, berkurang kan aktifan lain-lain 150.000, dijual dengan harga 112.500 ya, ada selisih rugi ya sebesar 37.500 rugi ini kita bagi masing-masing anggota. Tuan A 2/4 dari 37.500, tuan B 1/4 dari 37.500, tuan C 1/4 dari 37.500 ya pembagian ruginya. Saldo setelah kita merealisasikan aktifan lain-lain sebesar 112.500 ini, kas bertambah yang awalnya saldonya 0 menjadi 112.500. Aktifan lain-lain sisanya menjadi 37.500 ya.
modal A kurang lagi karena menanggung rugi ya, modal A berkurang karena menanggung rugi ya sebesar 75.000, modal B 37.500, modal C 37.500. Di uang kas ada uang sebesar 112.500 kita pergunakan untuk membayar anggota. Porsinya adalah disesuaikan dengan pembagian laba atau rugi. Untuk A 2/4 dari 112.500. Untuk B 1/4 dari 112.500. Untuk C 1/4 dari 112.500. Saldo pada akhir Oktober, kas menjadi 0 karena kita sudah ada saldo kas sudah kita bayarkan kepada anggota, maka akhir bulan Oktober saldonya menjadi 0. Aktiva lain-lain masih sisa 37.500. Utang dagang sudah 0, modal A, B, dan C masih ada. A 18.750 yang belum dibayarkan sekutu ya. 9.375 untuk tuan B, tuan C-nya 9.375. Pada bulan November melakukan realisasi lagi yaitu penjualan aktiva sebesar 37.500 ya, aktivanya sisa 37.500 kemudian direalisasikan atau dijual. Kas yang didapat adalah sebesar 45.000. Nah, karena nilai bukunya 37.500, uang yang didapat atau hasil realisasi adalah 45.000, maka terdapat laba ya, laba di sini ya, pembagian laba untuk masing-masing anggota ya, sebesar 7.500. Untuk tuan A 2/4 dari 7.500, untuk tuan B 1/4 dari 7.500, untuk tuan C 1/4 dari 7.500. Saldo yang awalnya kas 0 menjadi 45.000. 45.000 ya. Aktifan lain-lainnya sudah habis karena sudah kita realisasikan semuanya atau kita sudah jual semuanya. Utang dagang 0, modal A 22.500 yang belum dibayarkan oleh persekutuan ya. Modal B 11.250, modal C 11.250. Selanjutnya yang G, pembayaran kepada anggota. Jadi kas ada 45.000 kita bayarkan kepada anggota sesuai dengan porsi masing-masing atau rasio masing-masing ya. Tuan A 2/4 dari 45.000, tuan B 1/4 dari 45.000, tuan C 1/4 dari 45.000. Sehingga saldo neraca persekutuan yang dilikuidasi menjadi 0 semua, habis ya karena sekutunya dilikuidasi. Nah, ini adalah pembahasan untuk likuidasi persekutuan dengan cara bertahap. Semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai joint venture. Venture itu adalah istilah yang dipakai untuk proyek-proyek yang ruang lingkupnya terbatas dan sifatnya sementara yang bisa berbentuk single venture dan joint venture. Single venture ya, pengusahaan suatu pekerjaan dilakukan satu unit tertentu. Kalau joint venture adalah kerjasama antara dua orang atau badan atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan waktu yang terbatas. Masing-masing pihak dapat menyerahkan barang atau uang sebagai kontribusi terhadap usaha bersama. Salah satu pihak yang bekerja sama biasanya ditunjuk sebagai pimpinan usaha dan disebut managing partner. Untuk managing partner ini biasanya diberikan balas jasa. Ya. Akuntansi untuk joint venture, buku joint venture terpisah dari pembukuan masing-masing anggota. Nah, ini adalah contoh soal akuntansi untuk joint venture yang pembukuannya terpisah dari pembukuan masing-masing anggota.
Tuan A, B, dan C sepakat mengadakan kerjasama dalam suatu usaha atau joint venture. Penjualan buku-buku novel selama masa liburan musim panas dengan ketentuan sebagai berikut. Investasi Tuan A dan C menyerahkan barang dagang sebagai penyertaan seharga 3.000 dan 4.500. Tuan B tidak menyerahkan barang dagang, tapi menyerahkan uang tunai sebesar 2.500. Tuan C ditunjuk sebagai pimpinan atau managing partner. Pembagian laba, Tuan C diberi komisi 10% dari penjualan karena Tuan C ini sebagai pimpinan atau managing partner. Bunga modal diberikan ke masing-masing anggota sebesar 8% dari laba usaha dan selebihnya dibagi sama. Joint venture dimulai pada tanggal 1 Oktober dan berakhir 31 Desember. Jadi hanya ada waktu 3 bulan ya untuk joint venture-nya. Penyelesaiannya bisa kita lihat, ini adalah penyelesaiannya. Jadi terdapat pembukuan yang terpisah. Ada buku-buku joint venture, di sini ada buku-buku Tuan A, buku-buku Tuan B, buku Tuan C. Ini adalah transaksi-transaksinya. Transaksi tanggal 1 Oktober, investasi barang dagang oleh Tuan A dan C, masing-masing 3.000 untuk Tuan A dan C 4.500. Buku-buku joint venture ya, ini adalah pembukuan joint venture-nya. Persediaan barang dagang bertambah 7.500, modal A bertambah 3.000 di kredit, modal C bertambah 4.500 di kredit. Untuk pembukuan Tuan A, di debit investasi pada joint venture 3.000, kreditnya adalah barang-barang joint untuk joint venture sebesar 3.000 di kredit. Kemudian buku Tuan C, ya, investasi pada joint venture 4.500 di debit, kreditnya barang untuk joint venture 4.500. Tuan B tidak ada ya, karena Tuan B tidak investasi dalam bentuk barang dagang, tetapi Tuan B investasi dalam bentuk uang tunai. Pencatatan di buku joint venture, kas bertambah 2.500, kreditnya modal B 2.500 bertambah. Pada buku Tuan B, debitnya investasi pada joint venture 2.500, kreditnya kas 2.500. Tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember, ditarik sebuah promise Rp1.000, bunga 6%, jangka waktunya 60 hari. Itu kas di debit 990, di debit bunga wesel 10, kreditnya wesel bayar 1.000. Ini didapat dari ini. Bunga wesel promise yang ditarik dengan bunga 6% setahun untuk jangka waktu 60 hari, berarti 60 per 360, 60 dikali 6%, bunganya ya dikali 1.000 sama dengan 10. 360 ini adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Kita kembali lagi. Maka kasnya, karena nilai promise-nya 1.000 ya, ada bunga weselnya 10, maka kas menjadi 990, bunga wesel 10 di debit, kreditnya wesel bayar adalah 1.000. Untuk nomor 4, penjualan kredit barang dagang 16.000. Ada penjualan barang dagang. Di debit piutang dagang 16.000, kreditnya penjualan 16.000. Untuk nomor 5, penerimaan piutang sebesar 15.900. Di joint venture mencatat kas di debit 15.900, kreditnya adalah piutang dagang 15.900. Untuk nomor 6, ada penghapusan piutang dagang sebesar Rp100. Jurnalnya yaitu penghapusan piutang dagang di debit 100, kreditnya piutang dagang 100. Nomor 7, pembayaran macam-macam biaya usaha 4.400. Jurnalnya di buku joint venture adalah macam-macam biaya di debit 4.400, kreditnya kas 4.400. Untuk nomor 8, ada pembayaran atau pelunasan wesel bayar 1.000. Nah, jurnalnya di buku joint venture
Wesel bayar di debit 1.000, kas di kredit sebesar 1.000. Untuk tanggal 31 Desember kita melakukan jurnal penutup ya. Karena akhir periode atau di sini akhir tahun kita melakukan jurnal penutup, menutup penjualan pada akhir periode ya. Penjualan di debit. Awalnya penjualan di kredit kita tutup menjadi penjualan di debit sebesar 16.000, kreditnya rugi dan laba 16.000. Kemudian menutup biaya rugi dan laba di debit sebesar 12.010, kreditnya HPP 7.500 didapat dari persediaan barang dagang yang awalnya jurnalnya di debit, ketika ditutup menjadi di kredit, yaitu HPP sebesar 7.500. Kemudian macam-macam biaya di kredit 4.400 yang awalnya kita jurnal macam-macam biaya di debit ya pada saat nomor 7 4.400 debit, pada saat ditutup macam-macam biaya di kredit ya. Penghapusan piutang 100. Biaya penghapusan piutang 100 di kredit, biaya bunga di kredit sebesar 10. Menutup laba dan rugi. Laba dan rugi di debit sebesar 3.990, modal A 790, modal B 780, modal C 2.420. Buku Tuan A, investasi pada joint venture 790, laba joint venture di kredit 790. Buku Tuan B, investasi pada joint venture 780, di kredit laba joint venture 780. Buku Tuan C, investasi pada joint venture 2.420, kemudian di kredit laba joint venture 2.420 ya. Untuk perhitungan nomor 9 saya jabarkan di sini ya. Transaksi nomor 9, bunga modal untuk masing-masing anggota dihitung sebagai berikut. Yang A 8% dikali 3/12 dikali 3.000 ya. Ini adalah investasi yang ditanamkan Tuan A sebesar 3.000, maka bunga modalnya Rp60 untuk Tuan A. Untuk Tuan B 8% dikali 3/12 dikali 2.500 investasinya Tuan B sama dengan 50 bunga modalnya. Untuk Tuan C 8% dikali 3/12 dikali 4.500 sama dengan 90. Berarti bunga modalnya 90 rupiah. Jangka waktunya joint venture-nya adalah 3 bulan 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Angka 3-nya didapat dari jangka waktu joint venture-nya, 12-nya itu bulan dalam 1 tahun. Laba adalah 3.990. Labanya nih didapat dari penjualan 16.000 dikurangi dengan seperti biasa ya, dikurangi dengan HPP 7.500 dikurangi dengan penghapusan piutang 100 dikurangi dengan biaya-biaya 4.400 dikurangi dengan bunga wesel 40. Dari penjualan dikurangi dengan penjualan 16.000 dikurangi dengan 12.010, maka labanya adalah 3.990. Komisi C yaitu 1.600 didapat dari 10% dari penjualan. Penjualannya adalah 16.000, maka komisinya adalah 1.600. Bunga modal seluruh anggota adalah untuk A, B, dan C 200. Ada sisa laba sebesar 2.190. 2.190 ini kita bagi 3, itu menjadi 730. Bisa lihat di tabel di bawah ya. Ini adalah komisi Tuan C 1.600. Ini karena Tuan C ini adalah pimpinan atau managing partner. Bunga modalnya Tuan A 60, Tuan B 50, Tuan C 90. 200 ya seluruh bunga modalnya.
Pembagian sisa adalah dibagi sama kan tadi sisanya 730 untuk tuan A, tuan B 730, tuan C 730, nilai 2190. Maka tuan A dibayar. Maka modal tuan A bertambah 790, modal tuan B bertambah 780, modal tuan C bertambah 2.420 ya. Dari pembagian laba yang besarnya 3.990. Kita kembali ke tabel ya. Tambahkan, tadi kita sudah sebutkan jurnal untuk menutup laba dan rugi. Setelah jurnal penutup, kita lanjut ke nomor 10, yaitu pembayaran oleh C. Ya, karena C ini adalah pimpinan dari joint venture, makanya ditulisnya adalah pembayaran oleh C. Buku joint venture modal A berkurang 3.790 modal. Maka di jurnal modal A di debit 3.790, modal B di debit 3.280, modal C 6.920. Angka modal A, B, dan C ini adalah dari investasi yang ditanamkan ke joint venture ditambah dengan pembagian laba dan rugi ya. Maka hasilnya modal A dibayarkan ya. Maka di jurnal di debit modal A 3.790, modal B 3.280, modal C 6.920. Kas di kredit berkurang sebesar 13.990. Ini adalah dicatat di buku joint venture. Untuk buku tuan A, kas bertambah ya, karena pembayaran dari tuan C sebesar 3.790. Investasi pada joint venture di kredit sebesar 3.790. Kemudian buku tuan B, kas sebesar 3.280. Investasi pada joint venture di kredit sebesar 3.280. Kemudian buku tuan C, kas 6.920, investasi pada joint venture di kredit 6.920. Jadi di sini bisa kita lihat ya, waktu awal tuan A menanamkan investasinya di joint venture sebesar 3.000. Setelah joint venture-nya selesai, ternyata tuan A mendapatkan keuntungan dari laba joint venture yaitu sebesar 790. Ya. Untuk tuan B ini menanamkan sebesar 2.500. Setelah joint venture selesai ya, mendapatkan laba sebesar 780. Begitu juga tuan C ya, sebesar 2.420 ya, dapat dari pembagian laba rugi serta komisinya sebagai pimpinan joint venture. Sekian pembahasan dari saya, semoga mudah dipahami. Tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.